Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syedinda Hafsari Regar dengan NIM 1924003 akan mempresentasikan terkait materi 1 dan materi 2 yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sedangkan klasifikasi perairan laut terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan proses terjadi dan berdasarkan letak. Klasifikasi perairan laut berdasarkan proses terjadi terbagi menjadi tiga, yaitu laut transgresi yang merupakan laut yang terjadi karena adanya genangan air laut terhadap daratan tinggi akibat tingginya permukaan air laut. Yang kedua yaitu laut ingresi, merupakan laut yang terjadi karena dasar laut mengalami gerak menurun, dapat berupa palung laut atau lubuk laut, biasanya terjadi di Laut Flores dan Laut Maluku. Yang ketiga yaitu laut regresi. Laut regresi merupakan laut yang menyempit pada waktu zaman es akibat terjadinya penurunan permukaan air laut. Selanjutnya yaitu klasifikasi perairan laut berdasarkan letak. Klasifikasi perairan laut berdasarkan letak terbagi menjadi tiga, yaitu laut tepi, sub atau ocean, yang merupakan laut yang letaknya di tepi benua dan terpisah dengan laut oleh adanya deretan pulau. Sedangkan laut pertengahan atau middle sea merupakan laut yang terletak di antara benua, contohnya laut tengah. Yang ketiga, laut pedalaman atau inland sea. Laut pedalaman merupakan laut yang terletak di tengah-tengah benua atau daratan yang terjadi di Laut Hitam atau Laut Kaspia. Klasifikasi perairan laut terbagi menjadi berdasarkan kedalaman. Klasifikasi perairan laut berdasarkan kedalaman terbagi menjadi satu, zona litoral yang merupakan daerah pantai yang terletak di antara garis pasang naik dan garis pasang surut. Laut neritik atau laut dangkal merupakan laut yang memiliki kedalaman 200 meter, di mana sinar matahari masih dapat tembus ke dasar laut dan meliputi landas kontinen Sunda. Yang kedua yaitu zona batian, merupakan wilayah laut dalam yang memiliki ciri-ciri memiliki kedalaman 200-2000 meter, di mana sinar matahari sudah tidak dapat tembus ke dasar laut. Yang ketiga, zona abisal atau wilayah laut sangat dalam. Zona abisal merupakan zona laut yang kedalamannya antara 2000-5000 meter dengan tekanan air sangat besar dan suhu sangat rendah. Sedangkan zona handal merupakan wilayah laut paling dalam dengan kedalaman lebih dari 6000 meter. Selanjutnya yaitu tipologi dan dinamika pesisir. Tipologi pesisir merupakan pembagian tipe pesisir berdasarkan genesa, pembentukan pesisir, dan proses yang berlangsung di dalamnya. Konsep tipologi pesisir dibagi menjadi dua, yaitu tipologi primer dan tipologi sekunder. Tipologi pesisir primer atau primary coast merupakan tipologi pesisir yang morfologinya lebih terbentuk oleh proses-proses terestrial seperti erosi, vulkanisme, deposisi, dan diatropisme. Sedangkan tipologi sekunder atau secondary coast merupakan tipologi pesisir yang proses pembentukan utamanya dipengaruhi oleh aktivitas organisme dan proses marin. Tipologi pesisir primer dibagi menjadi land erosion coast atau pesisir yang terbentuk dan berkembang akibat pengaruh dari erosi pada lahan-lahan bawah di daratan yang diikuti oleh proses inundasi oleh laut. Yang kedua, volcanic coast merupakan tipe pesisir yang terbentuk akibat adanya proses vulkanik yang dapat berupa pesisir aliran lava. Yang ketiga, fault coast merupakan tipe pesisir yang dipengaruhi oleh aktivitas patahan dan lipatan bumi, atau kita kenal dengan aktivitas tektonik. Yang keempat, deposition coast, yang merupakan tipologi pesisir yang dipengaruhi oleh material daratan berupa sungai dan memiliki intensitas pengendapan luhur yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu tipologi pesisir sekunder. Tipologi pesisir sekunder terbagi menjadi marine deposition coast, yang merupakan pesisir yang terbentuk oleh deposisi material sedimen marin atau yang kita kenal dengan sedimentasi pergerakan air laut. Yang kedua yaitu wave erosion coast, yang merupakan pesisir dengan garis pantai yang terbentuk oleh akibat aktivitas gelombang yang mungkin membentuk suatu pola garis pantai yang lurus atau tidak teratur. Yang ketiga, coastbound by organism, merupakan pesisir yang terbentuk akibat aktivitas hewan atau tumbuhan, termasuk di dalamnya terumbu karang dan tumbuh-tumbuhan mangrove.
Biasanya tipe pesisir sekunder ini ditemukan di daerah-daerah tropikal. Selanjutnya yaitu dinamika pesisir. Dinamika pesisir merupakan perubahan yang terjadi pada ruang dan waktu tertentu yang disebabkan oleh faktor tenaga dari dalam bumi endogen dan tenaga dari luar bumi eksogen. Biasanya tenaga yang berasal dari luar bumi kita kenal dengan tenaga atau faktor kegiatan yang diakibatkan oleh manusia. Faktor-faktor dinamika pesisir terbagi menjadi 6. Yang pertama astrodinamik, yang kedua aerodinamik, yang ketiga hidrodinamik, yang keempat morfodinamik, yang kelima endodinamik, dan yang terakhir ekodinamik. Astrodinamik merupakan faktor yang disebabkan oleh pengaruh kedudukan bulan dan matahari, di mana kedudukan bulan berpengaruh terhadap pasang surut air laut, dan kedudukan matahari lebih berpengaruh terhadap perubahan musim, gerakan angin, kelembapan, dan suhu. Selanjutnya yaitu aerodinamik. Aerodinamik merupakan faktor berupa gerakan angin yang kemudian menyebabkan terjadinya gelombang atau ombak. Lalu, faktor ini akan menyebabkan dinamika pesisir berupa proses erosi oleh angin pada pesisir yang memiliki material lebih halus atau deflasi. Faktor ketiga yaitu hidrodinamik, yang merupakan dinamika pesisir yang akan menyebabkan terjadinya tipologi pesisir wave erosion coast apabila terjadi abrasi dan akan mengakibatkan marine deposition coast apabila terjadi pengendapan sedimen marine oleh arus susur pantai. Selanjutnya yaitu endodinamik, yang merupakan dinamika yang disebabkan oleh proses endogenetik seperti patahan, lipatan, dan vulkanisme. Faktor selanjutnya yaitu morfodinamik, di mana faktor ini berupa pengaruh yang disebabkan oleh peristiwa erosi dan sedimentasi oleh aliran sungai yang berinteraksi dengan pesisir. Faktor terakhir yaitu ekodinamik, di mana dinamika pesisir ini disebabkan oleh perkembangan ekosistem, rusaknya ekosistem, hilangnya suatu ekosistem, dan munculnya suatu ekosistem baru akibat adanya perubahan lingkungan. Selanjutnya yaitu bentang alam pesisir. Bentang alam pesisir merupakan bentang alam yang dibentuk oleh proses asal laut atau yang mengalami proses asal laut. Bentang alam yang dibentuk oleh proses asal laut merupakan material yang telah ada in situ atau di tempat dan mengalami perubahan akibat bentuk morfologi akibat terjadinya proses asal laut. Yang kedua yaitu bentang alam yang dipengaruhi oleh proses asal laut. Bentang alam yang dipengaruhi oleh proses asal laut merupakan material yang dibawa dari daratan dan mengalami perubahan bentuk akibat adanya proses asal laut. Bentang alam yang dibentuk oleh proses asal laut terbagi menjadi dua, yaitu erosi dan deposisi laut. Bentang alam yang diakibatkan oleh erosi biasanya dicirikan oleh tebing laut yang kemudian terbagi menjadi 7, yaitu tebing laut, paparan erosi, teluk, tanjung, gua laut, busur laut, dan tonggak laut. Sedangkan deposisi laut biasanya dicirikan oleh pantai. Selanjutnya yaitu bentang alam yang terjadi akibat dipengaruhi oleh proses asal laut. Bentang alam ini dibedakan menjadi dua, yaitu delta dan estuari. Delta merupakan muara sungai yang dicirikan oleh adanya tubuh sedimen yang menjorok ke arah laut, sedangkan estuari merupakan muara sungai yang tidak memiliki keberadaan tubuh sedimen. Studi kasus dalam presentasi kali ini yaitu mengambil judul Tipologi, Dinamika, dan Potensi Bencana di Pesisir Kawasan Kars Kabupaten Gunung Kidul. Berdasarkan jurnal tersebut, maka hasil pembahasan yang dapat ditemukan yaitu yang pertama, tipologi pesisir yang terdapat di kawasan Kars Kabupaten Gunung Kidul sangat dipengaruhi oleh sejarah geologi dan pembentukan kawasan Kars Gunung Sewu. Yang kedua, yaitu tipologi ini adalah tipologi dengan jenis wave erosion coast yang merupakan tipologi paling dominan yang terletak pada bagian barat dan bagian timur wilayah pesisir di kawasan Kars Kabupaten Gunung Kidul. Tipologi yang ketiga yaitu tipologi yang ditemukan di pesisir kawasan Kars Gunung Kidul dengan jenis tipologi marine deposition coast. Untuk dinamikanya, berdasarkan tipologi pesisir yang ada, setidaknya dalam jurnal ini dilakukan pembagian tahap perkembangan atau yang disebut dengan evolusi tipologi wilayah kepesisiran di kawasan Kars Kabupaten Gunung Kidul. Tahap pertama yang dilakukan yaitu tahap pembentukan plato selatan yang kemudian menyebabkan terangkatnya pegunungan Sewu yang kemudian membentuk tipologi strukturally shaped coast yang berupa tebing tinggi dan curam atau yang kita kenal dengan cliff. Tahap selanjutnya yaitu berkembangnya tipologi wave erosion coast
akibat adanya gelombang yang mengerjai bentukan klif, di mana dinamika ini dipengaruhi oleh faktor hidrodinamik. Yang ketiga yaitu faktor yang dipengaruhi hidrodinamik merupakan tahap ketiga di mana evaluasi pesisir di kawasan kars merupakan tahap yang akan membentuk proses tipologi marine deposition cost. Selanjutnya yaitu proses terbentuknya pembentukan pesisir oleh aktivitas manusia atau yang disebut dengan antropodinamik. Jenis pesisir ini biasanya ditemukan di tipologi marine deposition cost. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.